Bar. Tak sambil mandi. Recording in progress. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Wabarakatuh. pagi anak-anak semua. Apa kabar? Pagi, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Wow, Allah. Mas Zain tampaknya semangat sekali ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Iya Pak, baru bangun Pak. ya nggak apa-apa. Yang penting udah join, nanti kita belajar bersama-sama. Jangan lupa untuk anak-anak semua siapkan alat tulis yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk supaya dilancarkan dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk Mas Zain bisa dipimpin berdoa. Baik Pak. Oke teman-teman, marilah kita berdoa untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dari rumah masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih kepada Mas Zain. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah Bapak sampaikan pada minggu kemarin, yaitu sekarang kita masuk ke langkah-langkah menulis teks biografi. Nah, sebelum itu, apakah kalian ada yang sudah mengenal dengan foto tokoh ini? Mengenal. Siapa? Mbak Apri bisa disebutkan? Itu Ibu kita Kartini bukan? Ibu Kartini. Ya, betul sekali Mbak Apri. Apa yang yang Mbak Apri ketahui tentang Ibu Gita Kartini? Jadi Ibu Kartini itu salah satu pejuang nasional wanita Indonesia. Nah, betul sekali. Beri apresiasi untuk Mbak Apri. Nah, selanjutnya em, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menulis teks biografis sesuai struktur yaitu ada orientasi, peristiwa, dan masalah, reorientasi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu ini ada peta langkah menulis teks biografi. Yang pertama ada menentukan tokoh, yang kedua selanjutnya ada mengumpulkan data, yang ketiga menyusun kronologi, yang keempat yaitu menulis draft, yang kelima ada kaidah kebahasaan, dan yang keenam ada menyunting dan merevisi. Nah, yang pertama yaitu menentukan tokoh. Nah, pada saat kita akan menulis teks biografi, kita harus mampu menentukan tokohnya itu yang akan kita pakai itu siapa. Nah, misal tokoh-tokoh yang menginspirasi dan memiliki prestasi yang bermakna, bisa yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bisa juga tokoh-tokoh terdekat anak-anak semua. Nah, contohnya itu bisa pahlawan nasional kayak Ibu Gita Gembira. Kartini tadi, bisa ilmuwan, atlet, bisa wirausahawan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang kedua mengumpulkan data dan referensi. Nah, setelah kita menentukan tokoh yang akan kita analis, akan kita buat sebagai teks biografi, kita harus mampu mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, misalnya kita bisa mencari sumber-sumber dari sumber yang terpercaya ataupun bisa kita wawancara dari wawancara kemudian bisa dari video dokumenter atau berita yang terpercaya. Nah,
Hal-hal yang perlu dicatat di situ yaitu bisa yang pertama itu bisa tanggal lahir, asal daerah dari tokoh yang kita angkat, kemudian latar belakang keluarganya, bisa riwayat pendidikan, bisa perjalanan karirnya, pencapaian pentingnya, ataupun bisa tantangan-tantangan yang ia hadapi selama dia berjuang berjuang dan juga bisa nilai-nilai hidup tokoh. Yang ketiga yaitu menyusun kronologi peristiwa. Nah, setelah kita mengumpulkan informasi dan data, kemudian kita menyusun kronologi peristiwanya. Nah, bisa diurutkan dari masa kecil atau latar belakangnya, kemudian masa muda atau pendidikannya dari awal hingga kita membuatnya secara runtut supaya tidak berputar-putar, supaya pembaca pun juga dapat memahami apa yang kita tulis. Kemudian yang keempat yaitu menulis draft berdasarkan struktur. Nah, yang pertama itu ada orientasi. Nah, pada orientasi bisa kita isi dengan nama lengkap tokoh, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarganya itu bagaimana. Kemudian bisa juga gambaran keistimewaan tokoh supaya pembaca itu sudah tergambar dalam pikirannya kalau tokoh ini seperti ini, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa dan masalah. Nah, setelah kita menulis orientasi tokoh tersebut, latar belakang tokoh tersebut, kemudian kita masuk ke peristiwa atau masalah yang dialami oleh tokoh tersebut. Bisa dari masa kecilnya, pendidikannya, masa remaja atau awal karirnya merintis, bisa kalau wirausahawan bisa awal merintis karirnya itu bagaimana, ataupun bisa pencapaian utama dari tokoh tersebut, tantangan-tantangan yang ia hadapi dan juga cara mengatasinya. Dan yang terakhir itu bisa juga puncak kontribusi tokoh terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu reorientasi. Nah, reorientasi ini bisa kita tuliskan ringkasan perjalanan tokoh tersebut ataupun juga bisa dampak yang ditinggalkan. Kan kita kan menulis teks biografi punya maksud atau tujuan tertentu. Nah, kan kita bisa juga terinspirasi dari tokoh tersebut yang kita tulis dalam teks biografi tersebut, maka kita bisa di reorientasi ini. Nah, anak-anak dapat menuliskan nilai-nilai keteladanannya, bisa juga pandangan beliau ataupun penilaian penulis terhadap tokoh yang ditulis dalam teks biografi. Nah, kemudian yang kelima itu kita memerhatikan kaidah kebahasaan yang kita pakai dalam menulis teks biografi. Yang pertama bisa pronomina orang ketiga. Nah, kan kita kan menulis biografi misalnya tentang seseorang. Nah, contohnya itu kita bisa menggunakan kata ia, beliau, nya. Nah, fungsinya itu untuk merujuk pada tokoh yang diceritakan supaya lebih mudah. Contohnya itu bisa beliau mendirikan pesantren pada usia 30 tahun seperti itu. Kemudian ada konjungsi temporal. Nah, contohnya dari konjungsi temporal ini ada kemudian, lalu, setelah itu, pada tahun dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari konjungsi temporal ini yaitu untuk menyatakan urutan waktu peristiwa.
Nah, contohnya itu bisa setelah lulus, ia langsung mendirikan yayasan sosial. Selanjutnya yaitu ada verba tindakan. Nah, contoh dari verba tindakan ini yaitu ada mendirikan, menciptakan, memperjuangkan, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya itu untuk menggambarkan aktivitas atau kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Nah, contoh dari verba tindakan ini, contoh kalimatnya yaitu ia memperjuangkan hak pendidikan anak di pelosok negeri. Nah, selanjutnya ada adjektiva penilaian. Nah, fungsi dari adjektiva penilaian ini yaitu untuk mendeskripsikan karakter atau sifat tokoh. Contohnya itu bisa gigih, berdedikasi, visioner, rendah hati, dan lain-lain. Nah, contoh kalimatnya itu tokoh yang visioner ini terus berinovasi hingga akhir hayatnya. Seperti itu. Apakah dapat dipahami anak-anak? Dapat dipahami, Pak. Baik, Mas Zaid. Yang terakhir yaitu menyunting dan merevisi tulisan. Nah, setelah kita menyusun teks biografi dari tadi ada kita menentukan tokohnya, mencari sumber datanya, terus menentukan, terus kita juga tadi memperhatikan kaidah kebahasaannya, menulis draft dan strukturnya. Nah, yang terakhir itu yaitu menyunting dan merevisi tulisan. Nah, setelah kita tulis, kita susun tadi, kita baca kembali. Kita lihat di dalam teks biografi tersebut sudah lengkap atau belum, atau juga isinya sudah logis atau belum. Selanjutnya kita juga kita baca-baca, kita lihat apakah struktur yang kita gunakan ini sudah sesuai. Ini kan strukturnya ada orientasi, kemudian peristiwa, kemudian juga yang terakhir yaitu reorientasi. Nah, itu sudah urut atau belum. Nah, kemudian juga kita cek lagi apakah kaidah kebahasaan yang kita gunakan itu sudah sesuai atau belum dengan kaidah kebahasaan. Dan juga bisa kita lihat ejaan ataupun tanda baca yang kita pakai itu apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia, bahasa Indonesia. Dan juga yang terakhir itu kita juga baca kejelasan dan kefasihan kalimat yang kita gunakan dalam menulis teks biografi tersebut. Ini pada lemes ngantuk ini kok nggak pada fokus. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu ya, anak-anak. Pak. Sebentar, Bapak. Siapkan. Bapak sudah menyiapkan buat ice breaking. Halo anak-anak. Halo. Nah, sekarang kita masuk ke ice breaking nih. Ah, ada yang bisa menebak dari gambar ini itu hewan apa? Saya, Pak. Apa Mas Zain bisa Saya, Pak. sebutkan? Panda. Apa Kucing. panda? Ada yang lain apa? Yang lain apa?
Ayam. Ya. Oke, Buaya. baik Mbak Febri. Nah, Undur-undur. sekarang kita buktikan ya, anak-anak ini gambar hewan apa. Nah, ternyata ini adalah hewan sapi. Ah, wow, amazing. Itu muka Oke, sapinya kita kayak langsung belum ke makan. gambar selanjutnya. Sapinya punya cakar ya, Pak? Ya, ini hewan apa coba kalian tebak? Badak. Itu Pam. tumo, Pak. Tumo. Apa itu tuh Mas Berapa? Jain? Kukang. Ya, baik kita buktikan ini adalah hewan apa ya? Oh, ini namanya Tetot. tetot salah semua. Ini Wow. gajah Good. bercucu Apa tampaknya. tuh? Selanjutnya, Gajah Afrika, Pak. Itu, ya Pak. betul sekali Mas Modi. Jain, itu gajah Zimbabwe. Nah, ini gambar apa? Hewan apa? Coba-coba. Itu kudanil. Daniel. Zebra. Ayam. Penguin. Oke, kita buktikan. Ini adalah gambar Waduh. Baik, kita Kok lanjutkan. mukanya Mau kayak lagi gitu, enggak Pak? ini? Apa udah aja? Rizky. Lagi-lagi. Ini siapa Mas Zain? Lagi. Oke, kita lanjut. Ini hewan apa? Kita lihat ada Itu, bulu-bulunya. itu Berang-berang. Apa? Berang-berang. Beruang. Ini adalah Beruang. hewan kucing. Selanjutnya, ini yang terakhir. Ayo coba. Oh, lebu. Coba ini hewan apa? Ayo. dangkal, Pak. Tangkal itu apa Mas Zain? Itu daki. Burung hantu. Salah. Kita belum tahu. Bapak juga belum tahu sih. Yuk kita buktikan yaitu ini adalah gambar. Ini benar kan? Kalian pada salah semua. Udah ya, kita lanjut ke materi. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Apakah sudah muncul materinya? Sudah. Baik. Nah, Itu tuh mukanya Bapak, materinya. itu kan biar supaya lebih jelas lagi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kerangka teks biografi. Nah, contoh kerangka teks biografi ini ada 3. Yang pertama ada orientasi, peristiwa dan masalah, dan yang terakhir ada reorientasi. Nah, yang pertama yaitu orientasi. Nah, pada orientasi ini sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu yang di orientasi ini berisikan bisa berupa nama lengkap tokoh, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarganya, atau gambaran singkat keistimewaan tokohnya. Misal kita memakai Bapak Nadiem Makarim. Nah, dia kan sudah menciptakan lowongan pekerjaan, yaitu membuka ojek online seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke peristiwa masalahnya. Nah, bisa pada peristiwa masalah ini bisa berisikan bagaimana dia memulai karir tersebut. Bisa Pak Nadiem itu bagaimana sih cara apa awal dia merintis untuk membuat ojek online aplikasi tersebut itu bagaimana? Yang terakhir yaitu ada reorientasi. Nah, kita pada reorientasi ini kita mengulas lagi yaitu ringkasan perjalanan tokohnya. Bisa nilai-nilai keteladanannya, pandangan dan penilaian penulisnya. Baik, selanjutnya sekarang kita Bapak ada tugas yaitu untuk mengerjakan. Bapak sudah menyiapkan sebuah
link Google Dokumen, nanti Bapak kirim ke anak-anak, nanti ada gambar-gambar tokoh pahlawan. Nanti di situ kalian tinggal memilih, beri nama, dan di situ nanti tinggal kalian tulis teks biografi dari tokoh pahlawan tersebut. Apakah dapat dipahami anak-anak? Paham. Baik, Bapak Paham, kirimkan Pak. ya. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik. Nah, sekarang bisa dibacakan Mas Zain yang tokoh pertama ini. Bisa dibacakan ya Mas Zain? Ya, Pak. Silahkan. Insinyur Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ia adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus Bapak Proklamator Bangsa. Soekarno menempuh pendidikan tinggi di Teknik Hochschule Bandung yang kini berganti nama menjadi ITB dan meraih gelar insinyur pada tahun 1926. Sejak muda ia aktif dalam pergerakan nasional dan mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 1927. Akibatnya ia berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Puncak perjuangannya adalah pada saat ia bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus. Selama menjadi presiden, ia menggagas Pancasila, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, dan mendirikan gerakan non-blok. Setelah peristiwa G30 SPKI, kekuasaannya beralih ke Soeharto dan ia resmi berhenti menjabat pada 1967, wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar. Baik, terima kasih Mas Zain. Beri aplaus untuk Mas Zain ya. Nah, benar sekali ini atas pengerjaannya Mas Zain ini sudah benar ya anak-anak. Ini ada orientasinya dari tokoh tersebut. Lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Nah, itu bisa merupakan contoh orientasinya. Kemudian ada eh, apa yang beliau lakukan semasa sekolahnya. Ia menempuh pada pendidikan tinggi di ITB dan lain sebagainya. Nah, eh, untuk pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan. Nah, eh, cukupkan. Nah, sekarang kita refleksi ya teman-teman untuk anak-anak untuk pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Nah, kalian bisa mengirimkan reaction emoticon untuk kegiatan pada pagi hari ini. Bagaimana bisa jempol, bisa tertawa, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Sudah Bapak cukupkan ya untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk tugas kalian di bawah pertemuan besok, yaitu kalian bisa mencari tokoh yang kalian buat kali membuat kalian itu terinspirasi terhadap tokoh tersebut. Bebas mau siapa saja, nanti di ada fotonya Bahlil, dan Pak. gimana Pak? Gimana? Bahlil. Bahlil. Ya Bahlil, boleh Pak. Mas Zain kalau Jokowi. terinspirasi dari Pak Bahlil. Nah, sekian saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dari anak-anak semua.
Ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa, Mas Zain. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih, Mas Zain. Bapak cukupkan, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.